Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Herliana. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 6 tahun 2022, kelompok 2 nomor daftar hadir 13 BPSD MD Kalsel. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Di sini berdasarkan tupoksi saya sebagai guru non-produktif di sekolah kejuruan mata pelajaran matematika. Nah, pada analisis isu kali ini saya berfokus pada proses pembelajaran daring matematika di kelas 10 untuk semua jurusan. Jadi pada sekolah tempat saya mengajar, kami menerapkan sistem pembelajaran 50% tatap muka dan 50% daring. Untuk pembahasan pada video kali ini yang akan saya paparkan di sini nanti ada identifikasi masalah, yang kedua adalah metode USG, yang ketiga adalah analisis fishbone, dan yang terakhir adalah SWOT. Nah, yang pertama adalah identifikasi masalah atau isu. Di sini ada 3 isu atau masalah yang saya bahas. Yang pertama adalah rendahnya minat belajar siswa dalam mengerjakan tugas dari guru saat pembelajaran daring. Yang kedua adalah belum efektifnya penggunaan modul ajar daring dalam masa pandemi COVID-19 mata pelajaran matematika di SMK. Dan yang terakhir adalah kurang optimalnya hasil belajar siswa. Di sini untuk analisa masalah atau tapisan masalahnya dengan metode USG. Jadi metode USG yang saya gunakan ini berfokus pada 3 hal penting. Yang pertama adalah urgensi, jadi seberapa mendesak permasalahan ini untuk dibahas. Yang kedua adalah seriousness, jadi seberapa serius masalah ini. Yang ketiga adalah growth, jadi bagaimana perkembangan masalah ini jika tidak diselesaikan. Jadi ada 3 isu masalah tadi. Yang pertama adalah rendahnya minat belajar, itu mendapatkan jumlah 12. Untuk belum efektifnya penggunaan modul itu jumlahnya 8. Dan yang terakhir adalah kurang optimalnya hasil belajar, itu jumlahnya 9. Sehingga dari skala prioritas, yang pertama adalah rendahnya minat belajar, yang kedua adalah kurang optimalnya, yang ketiga adalah belum efektifnya penggunaan modul. Jadi di sini isu yang akan kita ambil adalah rendahnya minat belajar dalam menggunakan tugas dari guru saat pembelajaran daring. Nah, di sini untuk analisis fishbone, jadi ada metode. Untuk metode pembelajaran yang digunakan untuk kurang menarik. Dari segi manusianya, orang tua siswa itu kurang berperan dalam memotivasi belajar anak di rumah. Yang ketiga adalah manajemen, bagaimana mereka mengatur waktu untuk belajar di rumah sehingga waktu belajar mereka itu kurang terarah. Yang ketiga adalah lingkungan, jadi permasalahan jaringan internet. Sebagai buktinya adalah kebanyakan siswa di sekolah saya itu tinggalnya di pedesaan sehingga mereka sangat susah untuk mendapatkan akses jaringan internet. Nah, ini adalah dampak yang timbul jika permasalahan tidak diselesaikan. Yang pertama adalah siswa menjadi tidak disiplin dalam mengerjakan tugas karena tadi kurangnya minat belajar. Yang kedua adalah terbentuknya kebiasaan siswa menunda pekerjaan karena mereka tidak mengerjakan tugas dan tugasnya mungkin dirapel sehingga mereka terbentuklah habit untuk menunda pekerjaan. Yang ketiga adalah penurunan capaian belajar siswa dan yang terakhir adalah ancaman putus sekolah. Nah, di sini adalah pemecahan masalah menggunakan SWOT. SWOT di sini adalah S-nya adalah untuk strength atau kekuatan. Jadi ada aspek kekuatan di sini. Itu yang pertama adalah adanya keinginan untuk kembali PTM atau pembelajaran tatap muka secara full sehingga tidak ada lagi semi-semi daring seperti ini. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah harapan masyarakat agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Nah, untuk weakness atau kelemahannya di sini adalah tidak semua siswa mengikuti pembelajaran daring sesuai jadwal. Seperti tadi, mereka kurang bisa memanajemen waktu mereka untuk belajar di rumah. Yang kedua adalah tidak semua siswa memiliki gadget yang memadai. Mungkin ada yang kesusahan dalam membuka aplikasi YouTube ataupun hal lain. Yang ketiga adalah orang tua sibuk dengan pekerjaannya sendiri sehingga kurang memotivasi anak tadi. Untuk aspek selanjutnya adalah opportunities atau kesempatan-kesempatan. Jadi diperbolehkannya sekolah tatap muka di zona hijau. Yang kedua adalah adanya bantuan kuota belajar untuk siswa. Yang ketiga, pemberian bantuan protokol kesehatan untuk sekolah. Di sini ada threat atau ancaman-ancaman. Jadi siswa menjadi tidak disiplin
karena tadi mereka kurang minat belajar. Yang kedua, terbentuknya kebiasaan menunda pekerjaan. Yang ketiga adalah penurunan capaian belajar. Yang terakhir adalah ancaman putus sekolah. Nah, di sini ada alternatif penyelesaian masalah. Itu yang pertama adalah menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran secara daring. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana belajar daring yang menyenangkan. Yang kedua adalah menggunakan media belajar yang menarik. Tahapan penyelesaiannya, guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai agar terciptanya minat belajar siswa. Yang kedua itu adalah guru membuat media pembelajaran yang menarik. Hasil yang diharapkan adalah siswa lebih mudah memahami materi dan siswa lebih bersemangat dalam belajar. Dan pihak-pihak yang terlibat adalah guru, siswa, dan orang tua. Sekian penjelasan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi sebagai guru. Thank you for watching.